wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, maaf Pak ya, ini saya mengganggu aktivitas Bapak. Ini Pak dalam rangka tugas calon guru gerak dalam modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan. Jadi di sini nanti Pak saya ada beberapa pertanyaan terhadap Bapak mengenai suatu keputusan dilema etika ya pada sekolah yang Bapak pimpin. Sebelumnya saya nanya dulu Pak, Bapak apakah bersedia? Siap, bersedia. Terima kasih Pak, alhamdulillah. Saya lanjut ke pertanyaan pertama. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau gundukan moral? Coba minta dirinci lagi etika bagaimana di sekolah atau di rumah? Untuk di sekolah Pak. Ya, contohnya. Misalnya suatu keadaan nih Pak yang membuat Bapak tuh menjadi dilema Pak, karena keadaan tersebut Bapak tuh harus mengambil suatu keputusan, karena kalau nggak diambil benar tapi diambil juga benar juga gitu Pak. Memang etika ini suatu masalah etika seorang guru. Seorang guru ini diberi amanah tupoksinya itu mengajar di kelas. Nah, kadang guru ini tidak masuk ke kelas dengan alasan kumpul di kantor, di cerita dan lain-lain. Kalau menurut saya itu seorang guru itu tidak beretika, karena etika yang paling baik itu tugasnya itu mengajar. Jadi mengajar itu bagaimana kita mengelola kelas itu menyenangkan siswa itu kamu sayang. Nah, itu tugas seorang guru itu, bukan tugas yang lain. Jadi saya sebagai kepala sekolah mengajar guru masuk kelas. Walaupun kelasnya itu ya tidak mengajar, hanya guru di kelas itu cuma itu. Yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak. Dua kepentingan ini sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Kadang misalnya kita sebagai kelas mengambil keputusan yang etikanya sama-sama benar. Pertama kali saya memanggil seluruh guru, kita bersepakat dulu. Kesepakatan itu bagaimana tindak lanjut kita di sekolah. Nah, kesepakatan ini disepakati oleh semua guru. Kita ini dan kesepakatan itu kita mengarahkan bahwa yang baiknya ini, yang ini baik tapi lebih baiknya ini. Jadi intinya kita buat kesepakatan dulu. Mudah-mudahan setelah kita kesepakatan dulu yang ada permasalahan dua etika yang sama menurutnya benar, nanti ada solusinya seperti ini menurut kesepakatan kita sama. Dulu ya Pak ya. Yang ketiga nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tadi? Langkah-langkahnya pertama ya, kita amati dulu. Amati, yaitu kita ya, langkah-langkahnya kita amati. Kedua kita cek langsung itu intinya kita mencari masukan dari kalau ada dua pihak ya semuanya kita sama kata, artinya tidak ada perbedaan. Sudah itu langkah ketiga kita memanggil kawan-kawan yang berkompeten misalnya wakil, kita bicarakan sama-sama apa solusinya. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan yang lebih senior akan memberikan masukan-masukan. Nah, masukan ini dan dengan masukan ini saya sebagai kepala sekolah
mendapat titik C. Nah, mudah-mudahan keputusan yang diambil dari langkah-langkah tersebut diterima oleh seluruh guru dan pegawai. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi Pak? Dilema etika itu hal-hal ini. Jadi yang pertama tadi lah, jadi kepala sekolah ini seorang pemimpin yang intinya itu yang mengambil keputusan itu jangan sifatnya emosi, perasaan, sudah itu cuma dari hal-hal yang intinya masukan-masukan hanya sebelah pihak. Jadi kepala sekolahnya harus adil, artinya adil ini ya bertanya dulu yang tahu masalah etika tersebut. Jadi dengan hal-hal tersebut ya kepala sekolah mendapatkan masukan yang baik. Nah, masukan baik inilah mudah-mudahan merupakan mengambil keputusan dengan baik. Memang Pak, jadi tadi hal-hal apa saja yang efektif ya Pak. Nah, yang kalau ini apa aja Pak tantangan dalam pengambilan keputusan tadi Pak dalam dilema etika? Tantangannya apa saja Pak menurut Bapak? Ya, tantangannya sebagai kepala sekolah ini kan membawai bukan hanya satu guru, satu TU, semuanya banyak. Kalau di SMP 1 Bayu ini jumlah gurunya hampir 48 TU, ada 13. Nah, setiap guru dan TU itu memiliki persepsi atau pola pikirnya masing-masing. Kita sebagai kepala sekolah intinya selalu mendengar dan meminta masukan-masukan dari kawan-kawan yang mana yang baik. Mudah-mudahan dengan itu ya putusan yang kita ambil ini intinya benar. Tapi yang tidak lupa kita selalu bermusyawarah. Jadi sebelum mengambil keputusan kita panggil yang kawan-kawan yang berkompeten, yang bermasalah, kita ambil bersama bagaimana pembicaraan-pembicaranya, bagaimana sehingga kalau keputusan ini diterima semua pihak. Jadi dengan semua pihak semuanya menerima, mudah-mudahan kita di sekolah ini menjadi sekolah yang kinerjanya bagus. Tantangannya lumayan luar biasa juga ya Pak ya, karena tadi masing-masing guru kan punya karakter yang berbeda. Tanya selanjutnya Pak, pada penyelesaian kasus dilema etika tadi Pak, adakah Pak Bapak itu menjadwalkan khusus untuk menyelesaikan atau secara langsung Pak tanpa dijadwalkan lagi untuk pengambilan keputusan tadi? Sebenarnya kita nih kalau di SMP yang sudah saya laksanakan itu pertama setiap guru ini kita ada kesepakatan. Kesepakatan itu intinya kita bersama-sama mengambil kesepakatan bagaimana kinerja kita, bagaimana mengelola kelas dan lain-lain. Nah, kesepakatan itu kita rembuk bersama, dia ambil keputusan. Nah, apabila kesepakatan ini ada guru yang masih melanggar kesepakatan, nah, itu perlu namanya pemanggilan, intinya konsultasi atau masalahnya, kenapa dia tidak masuk, kenapa tidak masuk kelas, apa kejadian seperti itu. Jadi kita tuh bertanya, bukan menyalahkan, tapi intinya bertanya dulu apa permasalahan. Nah, dengan permasalahan itu mudah-mudahan dengan metode coaching ya. Nah, kita menggali potensi guru hingga guru tersebut dengan kita memberikan motivasi
dia akan mengambil keputusan dan melaksanakan permasalahan yang dilanggarnya itu, mengambil keputusan dia sendiri yang melesaikan. Jadi itu saja. Jadi ini saya simpulkan ya, Bapak itu berproses jadi terjadwal gitu ya Pak ya. Yang seperti itu Pak. Adakah seseorang nih Pak, atau adakah faktor-faktor yang selama ini tuh mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema itu? Yang jelas kepala sekolah ini kan tidak bisa bekerja sendiri, karena kepala sekolah adalah suatu pemimpin. Pemimpin ini intinya selalu mengayomi seluruh baik guru maupun ibu. Nah, dalam mengambil keputusan di sekolah masyarakat ini, saya sebagai kepala sekolah mengajak terutama yang lebih senior bagaimana mengelola sekolah ini, bagaimana melaksanakan sekolah ini menjadi lebih baik. Nah, jadi saya sebagai kepala sekolah ini tidak bisa melaksanakan keputusan itu. Saya selalu meminta masukan pertama dengan wakaf, guru senior, juga itu baik guru yang memberikan saran, pendapat, saya terima masukan. Nah, dengan masukan-masukan tersebut saya mendapat pencerahan. Dengan pencerahan ini akhirnya keputusan-keputusan yang saya laksanakan, program yang sudah saya laksanakan itu merupakan keputusan bersama. Nah, keputusan bersama mudah-mudahan terlaksana di sekolah kita dengan baik dan benar. Jadi sudah bisa bekerja sendiri ya Pak ya, karena banyak pihak yang benar-benar membantu Bapak dalam mengambil keputusan. Yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dan pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan ini? Pelajaran yang saya ambil dalam mengambil keputusan, saya sebagai kepala sekolah belajar. Artinya belajar ini selalu memperbaiki diri dengan mendapatkan masukan dari sama wakil, dari guru senior atau guru lain yang memiliki potensi yang bagus, inovasi yang bagus. Nah, saya terima, mudah-mudahan yang saya laksanakan ini dengan keputusan yang saya ambil, masukan kawan ini merupakan pembelajaran pada saya sebagai kepala sekolah lebih baik lagi. Nah, setiap makhluk itu pasti ada kekurangan, karena tidak ada yang super power. Jadi kita ini harus belajar dari kekurangan kita. Nah, kekurangan ini kita tutupi dengan masukan-masukan sama dari kawan-kawan yang membawa sekolah kita lebih baik. Jadi Bapak tuh dapat pelajaran, dapat pengalaman dari selama ini dari pengambilan keputusan yang telah Bapak lakukan. Dari situ nanti Bapak akan membuat keputusan yang bertanggung jawab seperti itu Pak ya, dan tidak dan dapat membuat sekolah lebih baik lagi Pak ya. Nah, habis Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak ya sudah saya repotkan pada hari ini. Semoga Bapak selalu sehat Pak ya. Doakan Pak ya sudah saya berjalan dengan lancar Pak. Menjadi yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak ya, Pak perkenalkan nama saya Ulah Widya Sri. Saya dari SMP Negeri 1 Lebak Bulus. Sekarang sore Bapak silakan jadi Pak, kedatangan saya ke sini ikut terkait tugas nih Pak ya, tugas guru penggerak. Jadi ada tentang bagaimana Bapak itu mengambil suatu keputusan di lingkungan kita di sekolah yang Bapak bersedia.
Jadi di SD kita juga SD 12 ini cara kami memutuskan penerima kelas itu siswa yang naik kelas ini merupakan kendala dari kami ini Bu, merupakan kendala yang sangat kami hadapi, terutama siswa yang tidak naik kelas ini. Di SD kami itu banyak Bu yang mengalami tidak naik kelas. Jadi kami ini sangat menjadi dilema bagi kami itu untuk kenaikan siswa yang tidak naik kelas ini. Tantangan saya kembali lagi ke peserta didik memang suatu yang menjadi dilema yang bisa saya tentang kenaikan murid. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan Bapak di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang kepentingannya sama Pak, sama-sama benar atau sama-sama punya nilai-nilai kebaikan. Sama-sama benar sebenarnya ya. Jadi untuk siswa yang mengalami tidak naik kelas ini, kita terlebih dahulu kami koordinasi dengan guru-guru kelas ini. Sudah itu kendalanya dari orang tua juga. Sudah itu setelah ada kesepakatan antara wali siswa dengan guru-guru, diadakan rapat kecil seperti rapat dengan kelas. Biasanya kami setiap akhir tahun mengadakan rapat gitu. Jadi ada rapat ya Pak ya. Yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur apa nih yang Bapak biasa lakukan selama ini Pak terkait dengan Pertamanya yaitu wali kelas ya, wali kelas dan juga guru mata pelajaran dan juga wali dari siswa. Kita kami terlebih dahulu itu disepakati supaya anak ini bisa naik kelas. Itu biasanya. Jadi ada pemanggilan guru mata pelajaran Pak ya, dan guru kelas sama wali murid itu sendiri Pak ya. Guru mata juga Bu. Guru mata juga Pak ya, jadi istilahnya untuk mencari solusi nih Pak ya dengan murid tadi yang tidak Dan juga para tendik Bu. Oh iya. Biasanya juga biasanya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dalam kita? Biasanya Bu ya, kami itu dimusyawarahkan terlebih dahulu antara guru mapel, guru kelas, kami juga rekan teknik juga teknik. Biasanya diadakan rapat untuk membuat kesepakatan supaya anak tersebut dinaikkan kelas berikutnya gitu. Jadi musyawarah ya Pak, musyawarah sangat penting Pak dalam Bapak dalam mengambil sebuah keputusan di dalam kita. Yang selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih menurut Bapak ya? Jadi tantangan Bapak itu apa dalam pengambilan keputusan kasus di dalam kita tadi Pak? Tadi Ibu ya sebenarnya kendala kami ini kalau dinaikkan sangat berat sebenarnya. Artinya di SMP nanti kan, ya misalnya terus terang aja Bu ya, misalnya dia ini istilahnya itu bacanya, cara membacanya kurang begitu baik, belum begitu lancar gitu. Nah, jadi kendala kami ini sangat berat Bu untuk dinaikkan. Tapi karena batasan umur anak tersebut semakin lama di SD semakin tua ya lanjut usia gitu Bu. Nah, jadi sebenarnya itulah dilema kami Bu bagi kami di SD ini. Tantangan tadi Pak di umur Pak ya, kalau misalnya nggak dinaikkan bagaimana semakin lama di SD nanti di SMP tidak bisa mendaftar seperti itu Pak ya. Kita umur tambah di sini kan berbatasan umur Bu. Iya ada batasan umur Pak ya. Umur berapa dia? 15 ya. 15 tahun. Jadi itu Pak ya tantangan berikutnya Pak ya. Iya. Selanjutnya Pak, ini Pak, selanjutnya apakah Bapak itu punya jadwal khusus Pak untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika tadi? Ada prosedurnya atau langsung Bapak selesaikan dalam waktu yang tidak ada jadwal tadi Pak, langsung gitu Pak? Biasanya Bu ya, kalau kami khusus untuk melayani kelas itu tidak ada jadwal gitu. Biasanya
setiap sudah ujian pas dalam semester, kami biasanya mereka rapat terlebih dahulu. Nah, rapat dulu langsung diselesaikan kayak sudah tersebut tidak naik gitu. Jadi sesuai dengan prosedur yang ada di sekolah kita ini. Jadi tidak ada jadwal khusus ya Pak ya, langsung begitu rapat, langsung musyawarah, jadi langsung ada apa istilahnya ada kegiatan itu Pak ya, jadi tidak ada jadwal khusus ya. Dan selanjutnya Pak yang ketujuh, ada nggak Pak kira-kira seseorang atau faktor-faktor tertentu yang selama ini tuh mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam tanggung dilema etika tadi? Ada Bu, dibantu oleh rekan-rekan guru ya, rekan guru kelas, master dan juga ibu dan juga tim dibantunya dibantu oleh rekan guru. Ya saya sendiri jalannya. Jadi ada seseorang yang membantu Pak ya, jadi ada wali kelas, ada guru mapel, ada juga teknik Pak ya. Ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak dapat nih Pak dari pengalaman Bapak selama pengambilan keputusan di dalam etika? Nah, kalau ini Bu, di sekolah sendiri, terutama di sekolah saya pimpin ya. Kami mencari penyebab ini, penyebab dari suatu permasalahan. Kenapa siswa ini sering mengalami tidak bisa baca, sering bolos gitu ya. Nah, jadi itulah kendala kami sendiri. Jadi kami komunikasikan hal tersebut dengan ya orang tua dan juga guru kelas yang terlibat dan wali siswa. Jadi kita libatkan wali siswa untuk penyebab anak ini mengalami kendala dia tidak naik kelas ini. Itu kita pandang. Jadi pentingnya mencari suatu apa Pak penyebab ya Pak ya. Jadi suatu penyebab kenapa sih anak ini sampai tidak bisa naik kelas? Apa karena membolos itu kenapa juga sebabnya pelajaran mereka tersebut. Jadi bagi Bapak begitu penting mencari suatu penyebabnya sebelum terjadi pengambilan keputusan. Kalau itu sudah selesai Pak. Alhamdulillah, terima kasih Bapak sudah bisa meluangkan